would have thought that a bird as beautiful and melodious as this is a fighter bird. In this episode, the Animal Library wants to invite you to know more about magpies. Nama saya Kolis Rudianto, pemilik dari Geraha Emberka ya. Starting from his father who took birds in the forest, Kolis Rudianto finally cultivated the magpie. Dari ayah sendiri itu pemikat burung, artinya seorang petani burung ya, ngambil burung di hutan seperti itu ya. Nah terus lama-lama kok suka dibudidayakan, nah terjadilah seperti ini. Kenapa murai batu? Karena spesifikasi dari murai batu ini penjualannya yang sangat luar biasa, peminatnya yang sangat luar biasa, dan hobinya ini di murai batu sangat luar biasa dibandingkan dengan burung yang lain gitu. Murai batu itu jenisnya banyak ya, mulai dari impor sampai lokal semua ada. Artinya di murai batu ini karena hidupnya di tropis, jadi untuk meliputin Asia semua ada. Waduh, banyak banget ya, mulai dari lokal aja, mulai dari daerah ya, artinya Medan, Bahorok, mulai dari Kalimantan, mulai dari Papua, mulai dari lokal bahkan sampai Jawa pun ada semua mas sebenarnya. Kalau impornya biasanya dari Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Myanmar, nah itu negara-negara itu pun juga ada. Oh ya, kalau untuk murai batu sendiri ini ada jenis tangkaran dan jenis murai hutan. Kalau untuk tangkaran sendiri memang karena udah banyak dikolaborasi dan terjadi persilangan, itu banyak warna-warna antik. Terjadilah warna-warna yang kita sendiri menamakan sendiri seperti itu. Magpie lovers, we should be proud because the majority of these types of stone magpie are indeed in subtropical Asia, including Indonesia, because magpie itself are also found throughout Indonesia in each region. Because of its uniqueness, there are already many breeders who have crossbreeds that produce antique colors and their own types, even being able to name them based on successful ownership, producing the newest breed. And the feed is relatively easy to get. Then what is the main feed of this magpie itself? Kalau untuk pakan sendiri mulai meliputin serangga ya, artinya makanan menu utama kayak jangkrik, proto, ulet Hongkong, dan masih banyak lain yang serangga pokoknya. Iya, tapi untuk jangkrik kasih makan ini jelas dari tangkaran ya, dari ternakan. Jadi banyak peternak jangkrik juga, jadi kan kita gampang nggak ngambil di alam gitu. Kalau peribahasa di murai batu itu trotol ya mas ya. Biasanya orang kenapa meminatin dari trotol itu karena basic dari trotol itu bisa terlatih. Nah, jadi kalau terlatihnya pengennya buat lomba harus dibeginiin, kalau buat rumahan diginiin, kalau untuk warna diginiin seperti itu mas. Trotol yang disebut trotol itu kan masih usia bayi ya. Artinya trotol itu usia 1 sampai 2 bulan. Itu piikan. Nah nanti kalau udah lebih dari 3 atau 4 bulan disebutnya pastol. Udah dewasa disebutnya ya murai dewasa aja. Jadi karena udah murai dewasa itu dia sudah bernyanyi kan gitu. Sebenarnya paling gampang karena untuk murai batu ini kalau kita rawat dengan serius, nyanyiannya, lagunya, suaranya, materinya itu pun juga akan mengikuti seperti itu. Kenapa murai batu ini mahal? Satu, penghobinya di Indonesia ini ataupun di luar, ya untuknya di Asia ya mas, karena sangat diminatin. Pertama, kicauannya yang sangat merdu, bisa menirukan segala macam burung mas, beribu-ribu burung dia bisa menirukan. Itu untuk yang veteran ya. Kedua, penghobi rumahan atau penghobi kolektor, ini ada murai batu mutasi atau warna mas. Gitu. Selain di murai warna ini juga murai batu ini ada yang jenisnya ekor panjang. Kalau kita masukin kandang kan kita lihat oh indah banget kan seperti itu mas. Makanya burung murai batu ini harganya mahal. Betul, dari kicauannya pertama, dari warnanya, terus udah gitu dari
logat cara berkicaunya Mas. Jadi berkicaunya di murai batu ini lain daripada yang lain dibanding dengan burung kicau yang lain gitu. Karakter berbeda-beda tapi satu faktor. Murai batu itu faktor. Faktor artinya adalah burung bener-bener burung petarung. Jadi sama manusia aja ditepok gitu aja Mas, dia langsung ngoceh. Tidak gitu, apalagi ketemu sama lawan. Nah, secara tidak langsung kalau dia ketemu sama lawan, otomatis dia ngadu. Nah, kalau sudah ngadu, keluarlah isiannya ya kan, bisa menirukan segala macam burung. Nah, disitulah penilaiannya. Kontes atau kita mengadu suara ya, itu biasanya yang diutamakan adalah kolaborasi antara suara. Suara ini yang bagaimana, isiannya yang komplit kayak gitu Mas. Jadi isian menirukan gaya burung lain seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, gaya. Gaya itu mulai dari mana? Gayanya sisi sujud atau bang dan lain sebagainya kan seperti itu. Terus basic yang ketiga biasanya itu dari fisik. Nah, dari fisik ini wah burungnya penampilannya oke, bagus kan seperti itu. Dan yang terakhir yang jelas faktornya Mas. Kalau faktor ini keluar, dia ngotot, ya kan? Terus dilirik sama juri kan, selalu ngoceh-ngoceh terus dan bervariasi, beraneka ragam suara, otomatis si juri juga kan suka. Nah, terjadilah juara kontes seperti itu. Tapi beda lagi sama di rumahan Mas. Kalau di rumahan atau sama kolektor itu beda. Kalau kolektor biasanya kan warna ya, warna yang unik, antik gitu. Akan tetapi kalau untuk di rumahan hanya untuk bunyi-bunyian saja, untuk penghobi-hobi saja gitu. Bahkan extra fooding ya, sebutannya kalau di dunia burung ini extra fooding ya. Extra fooding ini meliputin begini Mas. Jika murai batu ini pengen bagus, extra foodingnya yang bagus, extra fooding yang kuat, artinya perawatan. Dari mulai extra fooding, jangkrik, ulet krotonya, menunya dikasih sekian-sekian dan lain sebagainya. Dan main mandi, main kerambah, main jemur, main embun dan lain sebagainya Mas. Nah, perawatan yang sangat ekstra kayak gini Mas, itu biasanya digunakan oleh seorang pemain-pemain yang mengadu ke arena atau ke lapangan seperti itu. Akan tetapi kalau untuk rawat-rawatan biasa ya paling ya kasih makan seadanya, yang penting bunyi gitu Mas. Karena kalau untuk di murai batu ini untuk ke area lomba kan harus mastering. Artinya ditempel dengan burung lain supaya mengikuti burung tersebut seperti itu suaranya. Murai batu ini selain mempunyai 1000 suara, dia juga ada keunikan warna, juga ada keunikan ekor. Ada yang ekornya panjang, ya kan, ada ekor pendek. Tergantung si penghobi ini pilihnya suka-suka yang bagaimana gitu. Hi, I'm Angelo Giorgiali and welcome to my outdoor kitchen. This is my life and I'm really happy to share it with you so you guys can experience what I experience here in the great outdoors. I've spent 25 years of my life working in kitchens. The adrenaline rush was amazing. Setting up restaurants. And that was my education. But I've put all that behind me and my restaurant is now the outdoors. Wow, isn't that amazing? Welcome to Angelo's Outdoor Kitchen. Jadi boleh dibilang mereka itu yang berani ya gitu, bukan nekat ya gitu. Mungkin itu kesamaan antara Jepang dan Indonesia, the rise of two brothers. Hey everyone, welcome back to another episode of Buddy Talk here on See Today. Well, maybe not. Put your leg down. Do whatever you want with your hand, like. Silakan untuk hubungin saya karena sepertinya saya sangat jago nih gambarnya. Kita sih anyway murid udah 10.000-an. Wow.